Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama Miss Hana dalam video pembelajaran yang mudah, asik, dan menyenangkan. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, dalam video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Anak-anak sudah siap? Siap. Oke, semangat ya. Nah, selanjutnya. Baik, minggu lalu dalam video pembelajaran minggu lalu Ibu sudah menjelaskan tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, yaitu pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Itu kan ada faktor makanan, ada faktor dari gen induknya, ada faktor dari lingkungannya, dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang Ibu akan membahas beberapa hewan yang memiliki daur hidup yang unik. Nah, sudah siap anak-anak untuk membahasnya hari ini? Harus siap. Oke, yang pertama yaitu hewan kucing. Nah, ada yang tahu kucing? Pasti tahu ya. Di rumah ada yang memelihara kucing? Aku memelihara kucing, Bu. Oh, bagus. Kucing adalah hewan peliharaan yang disayangi oleh Nabi Muhammad ya. Wah, luar biasa. Nah, kucing adalah hewan mamalia. Hewan mamalia itu hewan yang berkembang biaknya dengan cara melahirkan dan menyusui. Sama seperti manusia dong, Bu. Betul sekali. Nah, cara bertumbuhnya dan perkembangannya itu yang pertama, induk kucing yang dewasa itu hamil. Hamilnya itu selama 58 hari sampai 67 hari. Kalau dihitung-hitung kira-kira 3 bulan gitu ya, sekitar segitu. 3 bulan, 2 bulan. Nah, kedua, saat pertama kali dilahirkan, kucing akan berwarna kemerahan. Ada yang pernah lihat kucing baru dilahirkan? Merah, bulunya sedikit ya, menggemaskan atau kelihatannya gimana? Oke, balik lagi ya ke anak-anak yang suka sama kucing atau enggaknya. Nah, kemudian bertambahnya usia, pada usia 3 minggu, anak kucing akan mulai belajar berjalan. Nah, pada saat usia itu, kucing masih menyusui pada induknya karena belum bisa mengunyah seperti ikan-ikan atau tulang-tulang gitu. Jadi dia masih bergantung pada susu dari induknya. Kemudian seiring berjalannya waktu, tubuh kucing akan terus berkembang menjadi kucing anak-anak, kucing remaja, sampai kucing dewasa. Kucing dewasa itu bisa dikatakan dia sudah dewasa dan mampu melahirkan kembali anak itu pada usia 1 tahun ya. Jadi kalau misalkan kucingnya masih di bawah 1 tahun itu, dia belum bisa disebut kucing dewasa. Nah, sudah siap untuk hewan selanjutnya? Oke. Yang kedua adalah hewan ayam. Ada yang tahu ayam? Pasti semua anak tahu ayam. Nah, di rumah ada yang memelihara ayam? Wah, pasti banyak. Karena ayam itu bermanfaat ya. Telurnya bisa digoreng, ayamnya bisa digoreng, jadi ayam goreng. Nah, selain itu kita harus tahu bagaimana ayam itu hidup. Ayam itu berkembang biak dengan cara bertelur. Berbeda dengan kucing. Kalau kucing itu melahirkan dan menyusui. Sedangkan ayam itu kan unggas. Jadi dia bertelur. Nah, tahapannya itu yang pertama, saat induk ayam mengeluarkan telur, lalu induk ayam tersebut akan mengeraminya selama 21 hari, sekitar 3 minggu. Nah, pada saat mengerami, induknya akan berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Dia akan mengerami telur itu sampai menetas. Biasanya ayam yang sedang mengerami pasti akan galak. Nah, makanya jangan diganggu kalau ayam lagi mengerami. Kemudian selama 21 hari, telur tersebut akan menetas menjadi anak ayam. Biasanya anak ayam tersebut berwarna merah kemerahan dan berbulu tipis. Nah,
sekian hari, anak ayam semakin besar dan menjadi dewasa. Jika anak ayam itu betina, dia akan menjadi induk ayam. Sedangkan jika anak ayam itu jantan, dia akan menjadi ayam jago yang suaranya kencang, suka membangunkan pagi hari. Makanya kalau pagi jangan sampai keduluan ayam berkokok. Oke, selanjutnya lanjut ya. Nah, selanjutnya hewan yang paling spesial menurutku. Kenapa ya spesial? Karena dia itu indah. Seindah kalian ya. Nah, kupu-kupu adalah hewan yang daur hidupnya sangat sempurna. Kok bisa, Bu? Kok bisa sempurna? Kenapa? Kenapa ya, Bu? Oke, ada yang tahu lagunya? Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu. Nah, oke, lanjutannya bisa kalian lanjutin di rumah. Nah, daur hidup kupu-kupu itu berawal dari telur, ya kan? Seperti lagu tadi, telur. Nah, telur biasanya induk kupu-kupu dia akan bertelur di atas daun. Nah, setelah beberapa minggu, telur akan menetas menjadi seekor ulat. Mungkin ada yang pernah lihat ya ulat yang di atas daun. Nah, ulat tersebut dia akan makan banyak. Nah, setelah badan dia sudah merasa berat, dia sudah tidak bisa bergerak lagi, dia akan bermeditasi atau berdiam diri. Kemudian lama-kelamaan dia membungkus badannya dengan jaring-jaring atau benang-benang yang terbuat dari air liurnya dan berubahlah menjadi kupu-kupu. Selama ulat tersebut menjadi kepompong, dia akan berpuasa, tidak makan, tidak minum. Sampai selama 12 hari menjadi kepompong, dia akan mengeluarkan dirinya. Dan berubahlah menjadi kupu-kupu yang sayapnya indah. Begitu. Jadi prosesnya itu ada dari telur, kemudian ulat, kemudian kepompong, sampai dia menjadi kupu-kupu itu prosesnya lama. Makanya ibu bilang dia itu daur hidupnya sempurna. Nah, daur hidup kupu-kupu disebut metamorfosis. Nah, berbeda dengan hewan yang lainnya. Berbeda dengan kucing. Ya kan, kalau kucing dari bayi langsung badannya begitu aja nggak berubah kan. Sedangkan kupu-kupu itu kan perubahannya terlihat jelas, dari telur jadi ulat jadi kepompong, ya kan, berbeda bentuknya, berbeda badannya, tapi ujung-ujung pas jadi kupu-kupunya punya sayap yang indah. Tuh, paham anak-anak sampai sini? Beda ya kupu-kupu dengan ayam. Kalau ayam kan badannya nggak berubah, paling cuman tambah gede aja, tapi bentuknya nggak berubah. Tuh. Sedangkan kalau kupu-kupu kan yang tadinya nggak punya sayap, tadinya sebentuk ulat gitu kan, menjijikan kalau bahasa kitanya, tapi dia akan berubah menjadi kupu-kupu hewan yang indah. Nah, itu yang disebut metamorfosis sempurna. Gitu. Oke. Nah, baik, selanjutnya ada daur hidup katak. Ada yang tahu katak? Pasti semuanya tahu ya, katak. Katak itu dia adalah hewan amfibi. Kok bisa disebut amfibi ya? Yaitu hewan yang bisa hidup di dua tempat, yaitu darat dan air. Nah, amfibi juga atau katak bisa cara berkembang biaknya bertelur di dalam air. Berbeda ya kalau ayam itu di darat, nggak di air. Nah, tahapannya yang pertama itu katak dewasa dia akan bertelur di dalam air. Kemudian telur tersebut akan menetas selama 10 hari dan menjadi berudu. Berudu berenang di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Kemudian selama 8 minggu berudu akan mengalami perkembangan, yaitu berupa tumbuhnya kaki, belakang, dan depan. Kemudian pada tahapan berudu berekor sudah bernapas dengan paru-paru dan sudah bisa lompat di darat. Pada umur 12-16 minggu, ekor akan menghilang. Katak berekor menjadi katak dewasa dan dia hidup di darat. Nah, selanjutnya itu nyamuk.
anak-anak pasti tahu nyamuk itu apa, karena kita selalu bertemu dengan nyamuk ya setiap malamnya. Nah, siklus hidup nyamuk yaitu awalnya nyamuk betina bertelur di dalam air yang tenang seperti ember yang berisi air atau bak mandi atau genangan-genangan air. Nah, telur tersebut akan menetas menjadi larva yang disebut jentik-jentik. Mungkin anak-anak sudah pernah atau sering melihat ya jentik-jentik yang ada di bak atau di tempat air. Makanya tempat penampungan air harus ditutup supaya tidak adanya nyamuk yang bertelur di situ. Kemudian setelah beberapa hari jentik-jentik akan masuk ke tahapan kepompong. Nah, pada saat kepompong, nyamuk akan mengapung di atas air. Setelah waktunya nyamuk, dia akan keluar dari kepompongnya dan menjadi nyamuk dewasa. Tentunya ada nyamuk yang berbahaya, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Mungkin anak-anak sudah pernah mendengar nyamuk tersebut dapat mengakibatkan jika kita digigit oleh nyamuk itu akan kita DBD. Tahu DBD? Demam berdarah. Nah, makanya harus waspada. Kita tidak boleh membiarkan nyamuk itu dia berkembang biak gitu. Makanya kalau ada genangan air atau misalkan ada tempat air gitu. Baik, selanjutnya lalat. Nah, pasti tahu ya kalau lalat itu apa? Ya, hewan yang menjijikan, hewan yang suka kotor. Betul sekali. Pada fase pertumbuhan lalat itu sangatlah cepat. Kok bisa ya? Nah, yang pertama, awalnya lalat dewasa bertelur pada bangkai, sampah, atau makanan. Nah, maka dari itu, sebaiknya simpanlah makanan di tempat yang tertutup. Kalau bisa, jangan sampai si lalat itu masuk. Nanti bisa-bisa lalat akan bertelur di dalam makananmu. Ih, jijik kan? Nah, jangan sampai ya. Kita harus jaga kebersihan ya. Nah, selanjutnya, sehari kemudian setelah bertelur, telur-telur tersebut akan menetas menjadi larva atau belatung. Mungkin anak-anak sudah bisa membayangkannya ya kalau itu larvanya menjadi belatung di dalam makanan kita. Nah, kemudian belatung akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Nah, selama 6 hari, ulat akan berubah menjadi lalat di dalam kepompong. Besoknya, di hari ke-7, lalat akan keluar dari kepompong dan siap terbang. Dia akan menghinggapi setiap makanan. Wah, jangan sampai makanan kita dihinggapi oleh lalat. Karena lalat sering hinggap di sampah, dia akan membawa bakteri, akan membawa racun. Nah, itu kan sangat buruk ya. Ingat ya, jaga kebersihan. Oke. Nah, untuk hari ini Ibu tutup ya, materinya sudah cukup. Tugasnya ada di LKS. Nanti Ibu kasih dalam classroom ya. Biasa dikirim di dalam classroom. Oke, terima kasih sudah menonton pembelajaran dari Ibu. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.